Ya, halo guys, selamat siang. Kali ini gue lagi di showroom Mitsubishi di Jababeka Cikarang ya, yaitu Sunstar Prima Motor ya. Nah, yang mana sih dealernya ya? Nah, ini dia dealernya ya untuk Mitsubishi Sunstar Prima Motor ya. Yuk, kita masuk ke dalam showroomnya. Dan kali ini sih, hari ini gue mau nge-review Mitsubishi X-Force yang varian Ultimate ya, yang baru diluncurkan di Gias 2023. Oke, halo Mbak Lina. Apa kabar Mas Andi? Baik, alhamdulillah. Duduk, Mas. Ya oke. Iya. Jadi saya pengen nge-review Mitsubishi X-Force yang varian Ultimate nih. Gimana hari ini bisa? Bisa Mas Andi, udah dari tadi saya tungguin. Oh gitu. Udah ada unitnya ready kita untuk X-Force Ultimate. Sudah bisa dibawa pulang langsung gitu. sama customernya. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya nih ada yang nyari Mitsubishi X-Force, nomornya di nomor berapa, Mbak Lina? Bisa langsung hubungin ke Lina di 0813 9986 3276. Oke. Nah, bagi yang lagi nyari mobil kendaraan crossover 2 baris, bisa langsung hubungin nomor ini. Oke. Nah, kalau promo yang khusus jomblo ini apa nih? Yang jomblo, Iya betul. pesanannya saya kasih free asuransi ori 1 tahun. Oke. Siapa yang jomblo? Saya sih. Promosiin ya, selain promosiin mobil bisa promosiin si Mas. Ya oke, boleh. Makasih. Yuk, sama-sama. Halo Bestiono, Bestiani, kali ini gue pengen nge-review Mitsubishi X-Force yang varian Ultimate ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, hal yang pertama kalian melihat Mitsubishi X-Force yang paling eye-catching di desainnya ya, di grill mesinnya. Ini grill mesinnya sih lebih mencolok desainnya. Untuk grillnya ini dia berwarna hitam glossy. Lalu di glass bumpernya ini dia berwarna sesuai dengan body ya di sini ya. Dan ada warna hitam doff-nya juga di sini. Untuk lampu jauhnya dan juga lampu headlight dia menggunakan proyektor LED, dan lampu sein dan juga lampu senja dia juga menggunakan LED. Nah, ini dia. Dan desainnya sih dibandingkan dengan crossover yang lain, dia lebih berbeda sendiri ya dibandingkan dengan yang rival-rivalnya. Dan awalnya ini untuk Mitsubishi X-Force desainnya berawal dari Mitsubishi XFC ya, atau mobil konsepnya. Dan yang bikin ngumpetnya lagi, untuk lampu kabutnya dia diletakkan di bawah sini ya. Dia menggunakan proyektor LED ya di sini. Dan dia juga ada sensornya ya di sini. Sensor hujan, lalu juga auto headlight-nya juga. Nah, kita bahas untuk tampilan sampingnya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini untuk desainnya sih secara desainnya ini tampilannya samping ini lebih berbeda ya dibandingkan dengan rival-rivalnya. Untuk velgnya dia menggunakan two-tone polish ya, berwarna hitam glossy dan ada silvernya juga. Lalu ada rem depan dia menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Dunlop ya di sini ya. Nah, ini dia SP Sport Max ya di sini 060. Rimnya ini dia menggunakan rim 18 ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan dia ada side fendernya dia berwarna hitam doff ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, dan dia ada side skirtnya juga yang berwarna hitam doff. Untuk handle door dia sesuai dengan body, dan ada tombol akses markingnya juga. Jadi kalau misalnya kita ingin mengunci, kaca spion ikut terlipat. Jadi kita ingin membuka pintunya, otomatis kaca spionnya terbuka. Nah, di kaca spion ini dia terdapat blind spot monitoring ya.
mau kanan maupun di kiri juga ya. Dan lampu sein dia menggunakan LED ya di sini ya. Nah ini dia. Dan pilar A-nya ini dia berwarna blackout ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Nah untuk Mitsubishi X-Force ini di rem belakang dia menggunakan cakram juga ya, tapi dia solid disc. Nah ini dia penampakannya. Untuk antena dia menggunakan shark fin ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Dan tampilan belakangnya, nah ini dia. Untuk lampu malam dan stop light dia menggunakan LED ya. Untuk lampu sein dan juga lampu mundur dia di tepian sini ya. Nah ini dia menggunakan LED. Ini lebih ngumpet ya kesannya. Dan di sini dia ada defoggernya juga. Lalu ada wiper belakang, emblem Mitsubishi, emblem X-Force, dan juga emblem Ultimate ya. Dia menggunakan timbul. Yang lebih uniknya lagi, di antara plat polisi ini dia terdapat 2 titik parking sensor ya di sini, dan ada di bawahnya lagi 2 titik parking sensor, tapi di atas 2 mata kucingnya ya. Nah ini dia penampakannya. Dan ini dia untuk mufflernya dia ngumpet ya. Lalu ini dia tampilan belakang dari Mitsubishi X-Force ya. Nah ini dia penampakannya. Yang bikin uniknya lagi dibandingkan dengan rival-rival yang lain, Mitsubishi X-Force sudah dilengkapi dengan power tailgate-nya ya. Kita bisa membuka dan menutup juga untuk bagasinya dari remote. Dan di atasnya di sini dia terdapat tombol power tailgate-nya juga ya di sini ya. Kita tekan. Nah, ini dia. Lalu di sini dia ada high mount stop lamp beserta dengan spoilernya juga ya. Nah, ini dia. Lalu tangkinya dia diletakkan di sebelah kiri ya, tangki bensinnya. Nah ini dia penampakannya. Dan akses marki di penumpang depan dia sudah ada ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Nah ini dia mesinnya. Mesinnya ini dia 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 105 horsepower. Dan torsinya ini dia memuntahkan maksimal 145 Nm. Dan mesinnya ini dia sama ya kayak digunakan dengan Mitsubishi Xpander, yaitu kodenya 4A91. Dan dia sudah dilengkapi dengan covernya juga. Dan ada emblem Mitsubishi yang berwarna hitam doff ya. Untuk penggeraknya sih ini roda depan ya. Dan sistem modul katupnya dia menggunakan MyFac ya. Untuk ruangan mesin dia ini sewarna dengan body ya. Nah ini dia penampakannya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga. Di kap mesinnya dia terdapat peredam kap mesinnya. Nah di sini dia di bibir kap mesin ini dia terdapat karetnya ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Nah ini dia penampakan door trim di bagian pengemudi ya. Dia ini berbahan hitam doff, tapi dia ada motif-motifnya ya. Nah ini dia penampakannya. Dan Mitsubishi X-Force ini yang bikin nyeleneh adalah di central lock-nya. Karena kenapa? Untuk central lock-nya dia mengingatkan kita dengan mobil tahun 90-an ya. Yang biasa kita pernah naikin juga. Untuk handle door dia berwarna silver doff. Dan di kisi handle door dia terdapat fabric, tapi ini berwarna putih ya, putih ke abu, pencampuran putih dan abu-abu ya. Untuk finishing pengaturan jendela dia berwarna hitam glossy. Dan jendela di bagian pengemudi pengaturannya sudah auto up and down. Ini dia ada central lock-nya. Ini untuk pengaturan kaca spion, ini untuk pelipatan kaca spion ya di sini. Ini untuk window lock-nya. Dan di sini dia ada berbahan kulit juga, tapi ini coklat kegelapan ya. Senjata utama Mitsubishi X-Force di hal entertainment nih,
Yamaha ya speakernya, tapi khusus di varian Ultimate saja. Tapi kalau di Exit dia bukan Yamaha ya, biasa, nggak ada ya. Dan di sini dia ada storage area, ada cup holders ya di sini. Dan di sini dia ada ini ya, ada storage area lagi. Di kisi AC ini dia terdapat fabric ya di sini. Nah, ini dia penampakannya di kisi AC ini berwarna putih keabu-abuan ya di sini. Dan ini untuk tombol power back door-nya, ini untuk pengaturan sorot headlight-nya, dan ini storage area. Dan ada AC-nya ya di sini. Unik juga sih untuk Mitsubishi X-Force dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya yang nggak ada ya di sini. Untuk pengaturan kursinya dia baru reclining, high adjuster, dan juga ada sliding ya. Padahal di varian flagship kompetitornya dia sudah ada yang menggunakan elektrik ya, tapi ini dia masih manual sih. Dan bahan joknya dia menggunakan kulit ya di sini berwarna hitam, tapi jahitannya ini ada berwarna kecoklatan ya di sini. Dan di sini dia terdapat side airbagnya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di sini dia ada membuka kap mesin dan juga membuka kap bensin. Nah, ini dia penampakannya. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, dia ada welcome-nya ya. Nah, ini dia untuk kuncinya ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Kita taruh dulu ya. Kita nyalakan kelistrikannya. Nah, dia ada animasi Mitsubishi Motorsnya di head unit. Dan di MID juga ada animasi X-Force, tapi ini lebih gokil sih dibandingkan animasi yang di Mitsubishi Pajero Sport. Kita injak rem, lalu kita tekan tombol start stop engine button ya. Nah, ini dia. Daripada panas, mending kita nyalain AC aja yuk. Nah, di sini dia ada pengaturan suhu. By the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual zone-nya juga ya di sini. Ini ada Nano EX, ini semacam air purifier, ini mode kering, ini front defogger, maksimal pendinginan, rear defogger, ini memori AC ya di sini ya. Dan ini ada auto AC, lalu open close air, ini menurunkan kecepatan kipas, menaikkan kecepatan kipas, ini pengaturan semburan udara, ini pengaturan dual zone-nya, ini untuk tombol AC mode-nya, dan ini untuk menyalakan dan mematikan AC. Dan di sini dia ada wireless charging ya. Dan di atasnya dia terdapat power outlet. Dan di sini dia ada USB tapi model Type-C, dan di sini dia ada USB model biasa untuk connect ke head unit. Untuk Mitsubishi X-Force, dia transmisinya CVT ya. Dan sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan ada auto hold-nya juga. Maksudku auto hold brake-nya. Dan dia ada drive mode-nya nih. Jadi di drive mode-nya ini Mitsubishi X-Force, dia ada apa aja sih di sini? Nah, ini dia ada normal, basah atau wet, gravel, dan terakhir mute ya. Nah, kalian tadi barusan lihat gak di tampilan MID-nya dia bisa menampilkan mode berkendara. Coba kita ulangi lagi ya. Nah, ini dia. Ini sih gokil ya Mitsubishi X-Force. Tapi ini di Mitsubishi X-Force yang Ultimate saja yang modelnya seperti ini. Tapi kalau di Mitsubishi X-Force yang varian Exit, dia takometernya kayak Mitsubishi Xpander yang varian Ultimate ya. Dan di sini dia ada dua cup holders. Oke, kita bahas MID-nya dulu nih. Nah, untuk MID di sini dia ada apa aja sih? Ada average konsumsi bahan bakar secara real time. Lalu, nah ini dia ada dua mode ya. Nah, dia ada Eco Drive-nya juga. Score Eco. Lalu di sini dia ada TPS atau Tire Pressure Monitoring. Jarak
hingga sampai kosong nih berapa kilo lagi atau berapa liter lagi. Nah, ini ada dua mode, ada AYC atau Active Yaw Control. Kembali lagi ke tire pressure monitoring. Ini dia ada arah ya, lalu ada mengenai media, dan di sini untuk mengenai untuk kita informasi berkendara, dan ini mengenai informasi perihal peringatan, dan ini untuk pengaturan. Nah, ini dia tampilan nih. Dia ada model seperti ini, dan ada RPM-nya di bawah, dan juga hanya angka kecepatan secara real time. Dia ada sub unit kecepatan, bantuan pengemudi. Dia ada apa aja sih? Ada blind spot warning, rear crossing traffic alert, lalu parking sensor, dan ini mengenai stability control ya, active stability control. Dan ini untuk pengaturan TPMS ya. Informasi, lalu lampu aksen ini terkait dengan lampu ambient light-nya ya. Bisa diatur hanya tingkat kecerahannya saja. Ini untuk mengenai pintu bagasi, alarm istirahat untuk mengenai berapa jam lagi kita harus berhenti dan istirahat sejenak. Dan ini untuk mengenai efek suara lampu sein ya. Nah, ini sama kayak di Mitsubishi Pajero Sport Dakar ya. Dan ini untuk nada tombolnya juga, bahasa, lalu unit ya. Nah, ini konsumsi bahan bakar dan suhu juga. Ini untuk mengenai pemeliharaan atau waktu servis, dan ini untuk pengaturan pabriknya. Dan di sini dia ada pengaturan volume, ini untuk pengaturan MID, ini untuk pengaturan head unitnya ya di sini. Dan ini untuk pengaturan cruise control, ini untuk pengaturan Bluetooth-nya juga ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag-nya juga ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan mobil ini sudah one turn signal, dan juga ada auto headlight, dan juga ada fog light-nya juga. Dan di sini untuk tuas wiper depan dan wiper belakang, dan dilengkapi dengan intermittent-nya juga ya. Nah, untuk pengaturan setir, dia diletakkan di belakang sini ya, kalau nggak kelihatan. Nah, dia bisa apa aja sih? Ternyata bisa tilt dan juga teleskopik. Dan di sini di samping dia terdapat storage area ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di atasnya dia, oh iya, by the way, untuk Twitternya juga dia menggunakan Yamaha juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada sun visor, dan juga ada kaca cerminnya ya di sini. Dilengkapi dengan lampu, tapi lampunya LED ya di sini, berwarna hitam. Dan ini untuk lampu kabinnya ya. Ini untuk mematikan lampu door warning, ini untuk menyalakan lampu secara bersamaan, dan ini untuk menyalakan lampu secara individual. Ada tempat naruh kacamatanya juga. Nah, di Mitsubishi X-Force ini dia sudah menggunakan auto dynamic view ya, kaca spionnya. Lalu di sun visor di bagian penumpang depan dia ada cermin dan juga lampunya juga ya. Sama kayak di bagian pengemudinya ya, di sun visornya. Kita bahas ke head unitnya dulu ya. Ya, ada apa aja sih di sini? Nah, ini mobil ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dia sudah support. Ini untuk web link-nya. Ini untuk mengenai audio source-nya. Nah, ini dia penampakannya. Ini mengenai telepon. Ini multimeter. Nah, ini dia untuk di sini dia bisa membaca aki, jam, dan skor mengenai berkendara. Nah, ini untuk kita skor berkendara. Nah, ini dia ada torque meter, acceleration, dan juga fuel economy. Ini mengenai steering, AYC, dan traction control, dan mode adventurous ya, yang biasa di mobil off-road juga ada model-model kayak gini.
Walaupun ini mobil bukan habitatnya off-road, tapi ini hebat sih. Nah, ini ada wallpaper player. Dia bisa diganti ya untuk mengenai wallpapernya. Nah, ini dia. Nah, dia untuk wallpapernya nih bisa ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Ini yang bergerak. Nah, kalau yang tidak bergerak seperti ini. Ini mengenai settings. Settings ini merupakan pengaturan di head unitnya ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dia ada mengenai display, lalu juga untuk media, dan juga untuk pengaturan kendaraan. Dan ini untuk pengaturan umumnya ya di sini. Ini USB foto, lalu jam, mengenai informasi kendaraan. Nah, ini dia berbagai semacam informasi, ini semacam kayak kokpit pesawat ya. Dia ada G-force-nya, lalu yang lain-lainnya juga nih. Ini mengenai berkendara, mengenai ketinggian. Ini sih gokil sih. Lalu juga ada pengaturan kendaraan tadi ya. Dia ada mengenai keyless operation system, wiper. Ini untuk lampu headlight, lampu headlight dan juga mengenai lampu interior. Ini lampu sein kalau misalnya kita sekali klik untuk mengaktifkan atau nonaktifkan. Ini power door locks ya. Ini berapa detik setelah kita mengunci pintunya. Dan ini yang lain-lain. Dan ini ada AC ya. Nah, ini dia, kita bisa melihat untuk pengaturan AC-nya bisa dilihat di layar ya. Ini orang takutnya ngira nih mubazir ya. Ini dia ada lagi mengenai drive mode. Nah, ini dia penampakannya dan pengaturan servisnya ya di sini ya. Nah, ini dia. Dan di tengah dia sudah ada hazard light. Dan ada storage area. Dan di sini dia ada laci, tapi dia belum dia sudah soft opening nih. Ada armrest, tapi ini bahannya kulit lah ya. Di tepiannya ini berwarna, ada jahitannya juga berwarna kecoklatan. Nah, ini dia untuk center console, dia dilengkapi dengan coolernya juga ya untuk mendinginkan minuman. Nah, ini dia untuk mengenai door trim di barisan kedua ya. Center locknya dia diletakkan di atas dan juga mengingatkan kita dengan model mobil tahun 90-an. Lalu juga di sini dia ada handle door, dia menggunakan silver dove. Dan di sini dia ada finishing yang berwarna hitam glossy untuk finishing power window-nya. Lalu di sini dia ada berbahan kulit yang berwarna kecoklatan gelap ya. Dan di tepiannya dia juga ada jahitannya juga. Dan ada speakernya juga ya. Tapi ini mereknya Yamaha ya. Sampai ke belakang juga ada loh. Dan di sini dia ada storage area dan cup holder 1. Nah, ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya ya di sini. Nah, di sini dia untuk model pelipatan kursinya dia model tarik ya. Nah, ini dia. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita lipat nih? Ya, kalau untuk pelipatan kursi ini dia nggak rata lantai ya, dia ada gunjakannya ya di sini. Dan di sampingnya dia ada storage area yang kecil nih di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan ada 2 cup holders ya di sini. Ya,
sekarang saya ada berada di barisan kedua Mitsubishi X-Force ya. Ini legroomnya sih luas ya, dengan tinggi badan saya 172 cm, dan ini posisi mengemudi saya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini masih luas lah ya. Nah, di belakangnya dia terdapat tempat taruh dokumen. Nah, di sini juga ada. Dan dia ada AC-nya juga. Ini ada tempat charging stationnya juga untuk mengecas HP ya. Dia mode Type-C dan juga USB ya. Dan di sini dia ada indikator safety beltnya juga ya di barisan kedua. Dan ini dia penampakan dashboard kalau misalnya kita lihat dari belakang ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk hand grip di semua sisi dia model folding ya. Tapi di pengemudi nggak ada. Di sini dia terdapat hooknya juga ya di sini. Di barisan keduanya. Untuk seat belt dia modelnya fix ya, Mitsubishi X-Force ini. Nah, ini dia penampakannya. Lalu headrestnya dia bisa di adjust ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia penampakannya. Walaupun mobil FWD Mitsubishi X-Force dia ini menggunakan ada tumblernya ya di sini. Nah, di lampu kabin tengah dia terdapat lampu kabinnya juga ya di sini. Nah, ini dia penampakan bagasi dari Mitsubishi X-Force. Ya, kalau ukurannya sih ini masih make sense ya, atau masih masuk akal. Di tepiannya dia terdapat storage area lagi, tapi dia model terpisah ya. Dan ini untuk pendokrak bannya di sini dia ada. Dan di di bagasinya dia terdapat lampunya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakan door trim di penumpang depan ya. Dia sama di bagian pengemudi, dan speakernya juga ada emblem Yamaha juga loh. Dan yang bikin beda, dia hanya ada pengaturan power window-nya saja. Dan pengaturan kursinya dia hanya ada reclining dan juga ada sliding. Nah, ini ada tempat penyimpanan rahasia ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di samping sini dia terdapat SRS airbag-nya juga ya. Nah, ini dia. Dan ini dia penampakan dashboard kalau misalnya kita melihat dari samping ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di sini dia ada tempat naruh storage area ya di samping sini. Nah, ini dia penampakannya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!